I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Salam Meliana Putri Bermawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Pak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori, strategi, dan perencanaan pembangunan. Sebelum memulai penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Putri Melisa, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Meliana selaku pemateri 1, saya sendiri selaku pemateri kedua, Aulia FDA Ikhtiari selaku pemateri ketiga, Hairunisa selaku pemateri keempat, dan Deva Oktaviani selaku pemateri kelima. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita simak video presentasi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik lebih dari tingkat pertumbuhan penduduk. Adapun beberapa teori pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, teori Adam Smith. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi sejatinya memiliki 5 tahapan, di mana semuanya harus dilalui secara berurutan, mulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Inti dari teori Adam Smith ini yaitu menitik beratkan pada upaya peningkatan produktivitas dan spesialisasi kerja. Yang kedua, teori Karl Marx. Dalam bukunya Das Kapital, Karl Marx menuliskan pendapatnya tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 3 fase. Yang pertama yakni feodalisme, yang kedua kapitalisme, dan yang ketiga sosialisme. Yang ketiga, teori pembangunan neoklasik. Teori pembangunan neoklasik sejatinya adalah teori yang diciptakan untuk menjawab semua kemungkinan buruk kaum revolusioner akan eksploitasi negara pusat terhadap daerah kecil lainnya. Kaum neoklasik ini percaya bahwa kemunduran dan stagnasi perekonomian yang terjadi pada NSB bukanlah efek dari eksploitasi dari luar. Mereka percaya bahwa segala kemunduran yang terjadi murni karena kesalahan faktor internal. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai strategi pembangunan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembangunan? Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi atau pemerintahan menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Nah, hal selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pembangunan. Jadi, perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu, serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Dan berikut merupakan ciri-ciri perencanaan pembangunan. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu usaha yang dicerminkan dalam perencanaan untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Dan yang kedua yaitu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat ada usaha perluasan kesempatan kerja. Yang kelima ada usaha pemerataan pembangunan. Yang keenam yaitu usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Serta yang ketujuh dan yang terakhir yaitu usaha secara terus-menerus untuk menjaga stabilitas perekonomian. Nah, setiap perencanaan pembangunan diharuskan mengandung unsur-unsur pokok, teman-teman, yang terdiri atas 6 bagian, yaitu yang pertama kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang kedua adanya kerangka kerja makro, yang ketiga perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis. Yang keempat, uraian kerangka kerja yang konsisten. Contohnya itu kebijakan fiskal, moneter, dan pengangguran. Yang kelima itu ada perencanaan pembangunan yang dimana
program investasi yang dilakukan secara sektoral, dan yang terakhir yang keenam yaitu perencanaan pembangunan merupakan administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi perencanaan. Fungsi-fungsi perencanaan terdapat 4. Yang pertama, dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dan yang kedua, dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan, serta risiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Dan yang keempat, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Selanjutnya, alasan perlunya perencanaan ekonomi. Ada 3 alasan mengapa perencanaan diperlukan dalam ekonomi. 1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. Salah satu contohnya untuk mengatasi masalah kelangkaan, karena diperlukan alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai efisiensi ini, muncullah konsep efisiensi Pareto atau Pareto optimal. Pada kondisi Pareto, semua pelaku ekonomi sudah mencapai kesejahteraan yang optimum. Sumber daya sudah dialokasikan secara efisien, sehingga apabila dilakukan perubahan alokasi sumber daya akan berdampak pada perubahan kesejahteraan pelaku ekonomi. Yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Ketiga, agar tercapainya stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur, perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya, tetapi selalu mengalami masa naik dan turun. Dalam periode lainnya, perekonomian mengalami pelambatan dalam perkembangannya dan ada kalanya merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun perusahaan dalam jangka waktu panjang dinamakan konjungtur. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Gak ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.